Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arika Sari dengan NIM 442221200024. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Musik bukanlah kebutuhan primer manusia, tapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang menyukai musik seperti suara burung sebagai musiknya. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia. Secara keseluruhan, tidak akan pernah bisa punah. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Seorang seperti Hitler pun yang dikenal sebagai diktator kejam memiliki jiwa musik di dalamnya. Menurut Hitler, musik karangan Beethoven, Richard Wagner, dan Anton menyimbolkan sebuah kejantanan dan keberanian. Musik hanya ada di dunia, di mana tempat itu memiliki partikel-partikel udara, salah satunya di bumi. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan musik itu lahir. Sebagai umat yang beragama, bahkan mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sabda atau firman yang dalam dunia timur disebut Om dan Logos. Dalam dunia barat, kata musik secara etimologis berasal dari kata Yunani, musik. Musik ini ada di dalam mitologi Yunani, yaitu 9 dewi bersaudara yang menguasai nyanyian, puisi, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda saatnya menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri, agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar, agar menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai jika budaya kita, bahkan bahasa kita sendiri, cukup populer di luar sana. Di sini saya sebagai penulis merasa tertarik untuk memaparkan suatu pembahasan yang berjudul Peranan serta musik dalam kecintaan terhadap berbahasa Indonesia, yang di dalamnya mencakup tentang daya tarik musik, selera musik anak muda saat ini, serta hal-hal lainnya yang dapat menjadikan musik sebagai senjata ampuh untuk memperkenalkan bahasa kita terhadap bangsa di luar sana. Dan untuk pembahasan yang lebih mendetail akan diulas dalam video kali ini. Rumus masalah yang pertama, mendorong kreativitas generasi muda dalam berkarya, terutama di bidang musik. Yang kedua, bagaimana menyadarkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, mendorong kreativitas generasi muda dalam bentuk apapun. Yang kedua, pentingnya penyuluhan sejak dini berkaitan tentang budaya. Yang ketiga, meningkatkan kecintaan terhadap karya bangsa sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan ini ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, daya tarik musik. Yang kedua, selera musik generasi saat ini. Yang ketiga, peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Yang keempat, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Daya tarik musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi seperti benua Afrika sekitar 180 hingga 100 tahun lalu, telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah, sehingga bisa memburu hewan yang besar.
Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi serta spiritual. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik untuk bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Musik tidak terlepas dari hiburan. Musik adalah salah satu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan orang untuk merefresh pikiran-pikirannya. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan-keadaan tertentu, apabila senang, sedang jatuh cinta, sedang sedih, ataupun sedang jenuh. Itu dilakukan agar dirinya mendapatkan suatu kesenangan, ketenangan, dan merilekskan pikiran. Media yang digunakan pun bisa dari radio, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi kini, semua hal berkembang dengan pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang, seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Tentu saja negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing seperti makanan dan berbagai produk kecantikan. Tidak hanya dalam hal penjualan atau pemasaran saja, tetapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan mudahnya menerima segalanya tanpa menilai atau baik buruk. Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apa yang berbau kebarat-baratan, maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Padahal apa yang mereka pikirkan itu salah. Karena dengan mengikuti gaya hidup atau kebiasaan orang barat, maka sedikit demi sedikit kebudayaan yang tertanam dari leluhur kita akan pudar dan mulai menghilang. Tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, sangat menggemari musik-musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri, akan tetapi melek akan musik di luar negeri. Tentu saja hal ini dapat mengecam keberadaan musik dalam negeri dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik luar ketimbang musik di dalam negeri. Ini merupakan tugas bagi para musisi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas musik yang mereka produksi. Jangan hanya mengandalkan aji mumpung, sensasi, dan goyangan aneh saja, tetapi suara, tingkah laku di atas panggung, dan aransemen musik yang harus lebih diperhatikan lagi. Selanjutnya, peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Beberapa narasumber yang saya tanyakan mengatakan kalau mereka sudah terbiasa akan budaya barat karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Contoh kasusnya seperti awalnya mereka diperkenalkan musik-musik luar dan mulai merasa suka, lalu mengamati gaya, cara berpakaian, cara sang idola mengenakan pakaian, bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola mereka. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal betul budaya bangsa Indonesia kita mulai sejak dini, agar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita tidak pudar. Bahkan seharusnya kita itu bangga dan dapat menularkan budaya kita terhadap dunia luar. Faktanya, remaja sekarang banyak meniru budaya luar. Contoh kecilnya seperti
kosakata bahasa yang mereka gunakan sehari-hari seperti OTW atau sering kita kenal on the way, BTW, by the way, dan masih banyak lagi. Contoh seperti ini saja sudah melanggar aturan tutur kata yang baik. Bagaimana budaya kita ingin dikenal orang luar kalau saja warga kita sendiri mulai terintervensi oleh budaya luar? Disinilah perhatian dan peran orang tua dapat memonitoring secara langsung perkembangan anak mereka untuk membangun kebudayaan yang baik dalam membentuk kepribadian yang memiliki kebudayaan yang kuat. Selanjutnya ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut. Karena rasa penasaran yang ada di dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna lagu tersebut, jadi musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa menyadari atau tanpa sadar akan meningkatkan pengucapan, Anda akan dengar bahwa ketika Anda bernyanyi, Anda akan menyesuaikan logat atau pengucapan Anda. Alasannya karena irama lagu membuat Anda lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Ini cara baik untuk meningkatkan pengucapan dalam berbahasa asing. Semua orang akan menikmati belajar ketika materi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, orang-orang menikmati belajar menggunakan musik karena dapat menghibur, memotivasi, dan juga menstimulasi orang-orang untuk belajar. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital karena musik yang bisa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengimplementasikan kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya kita sehari-hari. Karena pada umumnya masyarakat sekitar mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut terkena imbas dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar juga mereka suka meniru apa yang telah terekam di otak mereka. Saran saya yaitu demi tercapainya persatuan dan keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam serta menanamkan rasa kecintaan. Kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia serta menerapkannya secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa Indonesia secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antara semua bangsa. Oke, itulah tadi materi-materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bagi para penonton yang menyimak atau mendengarkan penjelasan dari saya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.